Kenalin, nama gue Prometheus. Kali ini gue mau ngasih tahu dan gue mau sharing apa saja program yang gue jalanin selama gue diet nih, dan apa aja suka duka yang gue rasain ketika gue sedang diet. Nah, buat yang pertama banget nih ya, sebenarnya gue tuh udah lama banget nge-gym. Dari gue SMP, gue udah mengenal gym itu udah lama banget. Cuman gue nggak terlalu tahu bagaimana cara nge-gym yang benar, bagaimana cara diet yang tepat. Itu gue masih belum terlalu tahu. Gue pikir dulu untuk menurunkan berat badan itu cukup dengan defisit kalori. Dan emang bener, defisit kalori itu nggak salah. Tapi setelah gue coba untuk defisit kalori, ya badan gue memang bener-bener kurus. Tetapi di sisi lain juga badan gua itu jadi kurus nggak sehat gitu. Dan waktu gua ngelihat perut gua itu six pack pun nggak terlalu ya. Jadi berat badan turun tapi masih ada gelambir-gelambir di perut gua. Bulan Juli 2021 gua mulai berkomitmen untuk diet. Dan di 2 atau 3 bulan pertama gue memang salah di sini adalah gue melakukan defisit kalori, tetapi di sisi lain gue tidak memperhatikan asupan nutrisi gue yang lainnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Itu nggak gue perhatiin. Yang gue perhatiin yang penting defisit kalori dan makanan lebih sedikit, dan alhasil badan gue jadi turun berat badan aja, tapi dibilang kurus nggak terlalu kurus dan juga nggak terlalu sehat. Bahkan olahraganya pun seadanya aja sih teman-teman. Bulan Oktober sampai sekarang ini bulan Januari, gue berkomitmen untuk nge-gym. Nah, dan puji Tuhannya badan gue tuh bisa berubah banget. Dari yang kurusnya nggak terlalu sehat, sekarang kurus tapi berisi gitu. Dan di berat saat ini, berat badan gue itu sekitar 60 kilo loh guys. Nah coba bayangin, dengan mengubah pola makan, dengan lebih concern lagi sama asupan makan, semuanya bisa berubah banget teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan ketika di bulan Oktober, saya yang jelas mengkonsumsi sayur itu lebih banyak dibanding sebelumnya ya. Nah, cuman saya di sini kalau lapar ya saya makan aja. Nggak seperti sebelumnya. Kalau lapar ditahan terus sampai nggak makan, nggak seperti itu teman-teman. Jadi apa yang mau saya sharing pada hari ini sebenarnya makan apa sih yang paling aman? Waktu dulu saya melakukan program diet ini, saya itu dari pagi mengkonsumsi pisang sekitar 3 atau 4 biji. Dan karena saya nge-gymnya itu dari pagi, maka dari itu saya minum susu whey protein dulu. Nah, setelah minum susu whey protein dan makan pisang, saya mulai nge-gym. Nggak lama, cuma sama maksimal 1 jam aja. Udah selesai itu, beres latihan, saya langsung minum whey protein lagi. Nah setelah itu sekitar 2 atau 3 jam kemudian, saya makan nasi sama sayur biasa aja. Makan nasi sama sayur, dan nasinya pun nasi merah ya teman-teman. Di sini saya nggak terlalu peduli mau saya lapar atau enggak. Ya pokoknya pas saya lapar ya makan aja. Itu sekitar 3 jam ya. Kalau misalnya saya beres jam 8, berarti setelah masuk whey protein antara jam 10 atau jam 11 saya udah makan lagi. Dan dilanjut lagi 3 jam kemudian makan lagi 2 atau 3 jam ya teman-teman. Kalau saya sih cenderung 2 jam karena saya cepet lapar. Terus sekitar jam 2 ke atasnya sampai malam itu saya masukkan, maksudnya saya mengkonsumsi protein dari daging ayam sebanyak 300 gram, dan itu dibagi sekitar 3 kali makan teman-teman. Itu saya makan daging, kadang dagingnya aja,
kalau enggak daging sama sayur. Dan mungkin teman-teman mikir saya itu makan ayamnya itu direbus segala macam. Jawabannya enggak teman-teman. Ini dibumbuin pakai bumbu saus tiram, enak banget teman-teman. Kadang saus tiram, kadang kecap, kadang bumbu apapun lah. Walaupun rasanya enak, tapi tetap dikontrol. Di sini seasin-asinnya bumbunya, seenak-enaknya bumbunya, tidak pakai minyak. Maksudnya pakai minyak, itu pun minyak kelapa 1 sendok untuk 300 gram ayam tersebut. Nah, untuk santan saya nggak pakai santan dan ditumis biasa aja sih ayamnya. Jadi sayurnya itu gua bumbuin sama mayones. Kalau misalnya masih kurang mantep pedesnya, kadang dikasih bubuk cabe. Kalau masih nggak puas ya pakai saus sambal juga nggak apa-apa, asal tidak kebanyakan ya teman-teman, karena saus itu nggak terlalu bahaya juga sih kalau secukupnya ya. Nah itu gua makan ya dari pagi sampai malam kira-kira begitu sih. Kalau misalnya malam udah mulai lapar lagi, jelas pakai bikin sayur lagi paling. Kalau misalnya enggak sayur bisa ganti sama daging. Kalau daging agak malas sih, harus masak lagi. Paling saya pakai whey protein ya, supaya bisa lebih kenyang lagi. Dengan memenuhi kebutuhan protein harian, itu jauh lebih menekan nafsu makan kita teman-teman. Dan ini kerasa banget waktu saya lagi diet, itu kerasa banget teman-teman. Jadi nafsu makan saya itu nggak sebanyak kayak waktu saya tidak pakai whey protein ya. Sebenarnya nggak harus whey protein ya teman-teman, boleh dari protein sumber lain. Cuma ya bayangin aja, berat badan saya itu 60 kilo, kebutuhan protein saya itu setara dengan ayam berapa ya, 600 atau 700 gram dada ayam loh teman-teman. Dan itu masaknya itu butuh waktu dan ya lumayan capek lah. Maka dari itu saya mulai mencoba whey protein. Whey protein yang saya pakai itu merek dari Memeto Isolate. Ini memang whey protein yang didesain buat orang yang lagi diet teman-teman. Kenapa saya bilang kayak begitu? Soalnya gini, kalau kalian lihat ya, dietnya binaragawan sama dietnya orang pada umumnya itu pasti nggak akan sama teman-teman. Karena kalau binaragawan itu nggak cuma bentuk otot aja yang dicari, tetapi definisi ototnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, uratnya itu pada jadi-jadi semua gitu. Jadi kalau binaragawan tuh nggak cuma berotot aja, tapi badannya itu bisa, uratnya itu nongol semua, bisa nonjol-nonjol. Itu karena ada satu hal yang mereka lakukan, yaitu diet air. Jadi mereka mengurangi asupan air di dalam tubuhnya supaya definisi ototnya itu semakin kelihatan. Dan itu nggak bisa dilakukan setiap hari loh. Untuk diet air sekitar berapa ya, mungkin 1-2 mingguan lah sebelum mereka berkompetisi, sebelum mereka bertanding. Nah itu makanya untuk whey proteinnya juga menurut saya tidak perlu yang terlalu berat ya. Maksudnya nggak terlalu berat itu, ini Memeto Isolate ya. Yang penting banget itu kandungan fatnya 0, proteinnya 25 gram, dan ada pemanis dikit, cuma 2 gram per saji. Dan itu tidak terlalu masalah, karena ya hidup itu ya butuh rasa gitu. Jadi kalau teman-teman konsumsi makanan yang nggak enak, ya gimana mau enjoy gitu. Jadi maksud saya dari apa yang saya ceritain ini, enjoy your process. Gimana caranya makanmu itu jadi enak, gimana caranya diet kamu itu jadi enak, dan
gimana caranya kamu tuh enjoy sama diet kamu gitu, tanpa harus terlalu takut ini saya hari ini naik 1 kilo, besok turun 1 kilo. Nggak usah terlalu takut sama hal tersebut. Tapi yang penting teman-teman konsisten latihan dan memenuhi asupan makronutrisinya seperti protein, karbohidrat, dan lain-lainnya. Nah itu ya teman-teman, itu yang mau saya sharing hari ini. Semoga sharing diet saya ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Oke, selamat tinggal. Bye.